Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita masih sempat hadir untuk melanjutkan pembahasan kita dalam syarah kitab Fiqhul Muyassar yang pertemuan ini adalah terakhir dalam kitab zakat, yang insyaallah setelah kita menyelesaikan ini kita kembali ke kitab salat, melanjutkan apa yang kita pembahasan yang telah kita bahas sebelum Ramadan dalam kitab salat insyaallah. Bab terakhir ini dalam kitab zakat yaitu fi haddil ladina la tudfa lahumuz zakat, yaitu kepada golongan-golongan yang tidak boleh untuk diberikan zakat ini. Yang pertama, al-aghniya wal aqwiya al-muktasibun, orang-orang yang kaya, yang mampu, atau orang-orang yang kuat, dan al-muktasibun, dan mereka mendapati penghasilan. Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dan orang-orang yang mampu, maka mereka tidak diberikan zakat. La hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasab. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagian dari zakat itu, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah, untuk orang-orang yang kaya atau orang yang kuat, yang mampu untuk dan dia memiliki penghasilan. Walakin yu'tal 'amil 'alaiha wal gharim wa in kanu aghniya, akan tetapi diberikan dari zakat ini orang-orang yang amil. Jadi kalau dia meskipun dia kaya tapi dia bagian daripada di antara amil zakat, maka mereka juga mendapatkan bagian daripada zakat karena masuk di antara 8 golongan itu. Dan begitu pula bagi orang yang terlilit hutang. Mungkin dia kaya tapi karena dia terlilit hutang, dan dia juga masuk dalam bagian 8 yang mendapatkan zakat. Wal qadir alal kasbi idza kana mutafarriqan li talabil ilmi syar'i. Begitu pula orang-orang yang mampu untuk bekerja, mendapatkan penghasilan, tapi dia tidak bekerja karena dia khususkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, maka ini juga masuk di antara ibnu sabil atau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia khususkan, habiskan waktunya untuk menuntut ilmu, maka menuntut ilmu syar'i, bukan ilmu selain daripada ilmu syar'i. Yang dimaksud di sini adalah menuntut ilmu syar'i, maka mereka juga berhak mendapatkan bagian daripada zakat. Wa amma in kana al-qadir 'alal kasbi 'abidan taraka al-'amal li tafarruq li nawafil ibadat fala yu'ta. Akan tetapi jikalau orang yang mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan, kemudian dia tidak bekerja karena fokus beribadah, jadi dia ibadah saja terus, tapi ini tidak diberikan zakat. Kata muallif rahimahullah, karena menuntut ilmu, fokus menuntut ilmu dan fokus beribadah beda. Karena fokus beribadah manfaatnya untuk yang beribadah saja, yang abid saja. Adapun menuntut ilmu manfaatnya adalah untuk dirinya dan manfaatnya untuk kaum muslimin. Maka tidak disamakan antara orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar saja dan orang yang habiskan waktunya untuk ibadah saja. Adapun yang khusus ibadah saja tidak diberikan dari zakat dari baitul mal kaum muslimin. Yang kedua yang tidak diberikan zakat adalah al-usul wal furu' waz zaujah alladziina tajibu nafaqatuhum alai. Al-usul dan furu' ini adalah bagian daripada keluarga. Al-usul adalah segala yang ke atas, kita bapa,
ibu, kakek, nenek, ini usul. Kemudian furu yang ke bawah, anak, cucu dan sebagainya, yang kita memberikan mereka, yang menginfakkan kepada mereka atau yang menanggung mereka. Jadi mereka yang di bawah tanggungan kita, mereka tidak mendapatkan zakat dari kita, zakat fitrah dan sebagainya, mereka tidak. Fala yajuzu daf'uz zakat ila man tajib 'alal muslim nafaqatuhum, dan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat kepada siapa yang diberikan, yang wajib baginya untuk dinafkahi. Kal aba'i wal ummahat, sebagaimana bapak dan ibu. Begitu pula wal jaddat, dan kakek dan nenek dan anak-anak dan sebagainya. Lianna daf'az zakata ila haula yughnihim 'anil nafaqatil wajib 'alaihim. Karena ketika dia membayar zakat kepada mereka, maka dia melepaskan kewajibannya untuk menafkahi mereka. Ini jikalau seorang bapak rumah tangga yang mereka menanggung mereka. Tapi jikalau seumpama bagaimana jikalau istrinya yang kaya kemudian suaminya yang miskin, berhak untuk mendapatkan zakat, apakah dapat diberikan zakat dari harta istrinya? Iya. Beda kalau istri, karena bukan dia yang menanggung suaminya, bukan di bawah tanggungannya. Ya, kalau istrinya memiliki kelebihan harta, mengeluarkan zakat kepada suaminya, maka ini boleh. Karena pada dasarnya istri adalah ditanggung sama suami. Tapi kalau suami dan memberikan zakat terhadap istrinya, tidak boleh, karena istrinya adalah tanggungannya yang dia harus menanggungnya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh menerima zakat adalah al-kuffar ghairal muallifin, orang-orang kafir yang bukan untuk dilembutkan hatinya. Orang-orang kafir yang mungkin meskipun kita memberikan mereka zakat, tidak juga mereka hatinya akan tersentuh, maka seperti ini tidak diberikan zakat. Fala yajuzu daf'uz zakat ilal kuffar liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Hukum asal untuk zakat adalah tidak diberikan oleh orang kufar, kecuali jikalau untuk melembutkan hati mereka untuk mencintai Islam dan masuk ke dalam Islam. Akan tetapi sebagian orang kufar yang telah Allah tutup hatinya, meskipun apa yang dilakukan terhadap mereka, mereka juga tidak akan menerima Islam atau tidak akan masuk ke dalam Islam, maka yang mereka ini tidak diberikan bagian zakat dari kaum muslimin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakat mal, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yakni zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Yang selanjutnya yang tidak mendapatkan zakat adalah ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Bani Hashim, keturunan Bani Hashim adalah tidak menerima zakat, dan Rasulullah dan Hashim itu adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muttalib bin Hashim. Ini semua keturunan itu dan disebut sebagai Bani Hashim. Bani Hashim itu anak keturunan Hashim. Jadi di antara beberapa anak dari om-om Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Abbas, kemudian Ja'far dan sebagainya, keturunan mereka tidak mendapatkan zakat dari kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, innaha la tahillu li ali Muhammad, sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sedekah, dia juga tidak menerima sedekah kecuali hadiah. Keluarga Nabi SAW menerima hadiah. Selanjutnya yang kelima, wa kadzalika la yajuzu daf'uz zakah li muwala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tidak menerima zakat orang-orang yang diantara maula dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula adalah mereka yang inna sadaqatu la tahillu lana wa inna mawalil qaum min anfusihim. Maula adalah bagian daripada kaum mereka. Contohnya ada hamba sahaya
yang dimerdekakan oleh mereka, maka hamba sahaya itu bagian daripada keluarganya, masuk di dalam kelompoknya dan dimasukkan ke dalam maula. Kemudian yang keenam yang tidak menerima zakat adalah al-abd, yaitu budak. Budak la tudfa zakat ila al-abd, tidak diberikan zakat kepada budak. Lianna malul abdi malkun li sayyidih, karena sesungguhnya harta yang dipegang oleh seorang hamba sahaya atau budak itu adalah milik tuannya. Nah, jangan kita samakan budak dengan pembantu. Saat ini beda. Budak zaman dulu adalah seperti benda yang kita punya, seperti mobil, dapat diperjualbelikan dan kita gunakan, dan semua yang ada yang mereka miliki adalah bagian daripada milik pemimpinnya atau milik tuannya. Maka jikalau diberikan kepada mereka zakat, maka akan diambil oleh tuannya, dan harta bagi seorang budak adalah milik tuannya. Fa idza utiya zakata intaqalat ila milki sayyidih. Jikalau diberikan dia zakat, maka zakat itu akan dimiliki oleh tuannya. Walana nafaqatuhu talzam sayyidihi wa istasna min dhalika al-mukatab fa innahu yu'ta min az-zakah ma yaqdi bihi din kitabatihi. Akan tetapi jikalau dia adalah diberikan zakat ini untuk memerdekakan hamba tersebut, membelinya dari kalangan kaum muslimin, nah ini diperbolehkan. Begitu pula al-mukatab. Al-mukatab adalah hamba sahaya, budak yang sudah menulis perjanjian dengan tuannya untuk membayar dirinya, maka ini juga diberikan zakat. Faman dafa'a li hadzal asnaf ma'a ilmihi bi annahu la yajuz daf'uha lahum fa huwa athim. Terakhir, barang siapa yang memberikan zakat ini kepada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat ini, dan dia mengetahui bahwasanya ini tidak diboleh diberikan zakat tapi tetap diberikan zakat, maka mereka adalah fahuwa athim, dia berdosa. Dan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara harta yang harus kita perbaiki dalam penyalurannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil," dan jangan kalian makan harta dari saudara-saudara kalian secara batil, yang tidak benar. Dan mal asaf banyak sekali sekarang mereka menggunakan atas nama zakat dan penyalurannya tidak sesuai yang diharapkan dan dicontohkan oleh syariat kita. Bahkan mereka menggunakan semua ini untuk memberikan kepada mungkin yang tidak berhak untuk menerimanya. Kemudian yang selanjutnya, hal yashtaritu isti'abil asnaf as-samani al-mazkura inda tafriq az-zakah. Apakah harus dibagi ke 8 golongan ini ketika zakat dibagikan? La yashtaritu isti'abil asnaf as-samani al-mazkura inda tafriq az-zakah ala al-qawl sahih. Tidak mesti ketika dibagikan zakat harus dibagikan 8. Tidak, bergantung kebutuhan. Jikalau cuman diberikan kepada fakir saja bisa, kepada miskin saja bisa, tidak mesti harus ke 8 asnaf ini. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jikalau kau menyembunyikan zakat ini dan memberikan kepada fakir, maka itu hal yang baik bagimu. Wa qaluhu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jikalau zakat itu cuma kepada orang miskin saja diberikan, tidak kepada yang lain, maka itu diperbolehkan. Yang penting masuk dalam 8 golongan tersebut. Kemudian yang terakhir, fi naqliz zakah min baladiha ila baladin akhar. Apa hukum memindahkan zakat atau menyalurkan zakat ke negara yang lain, dari satu negara ke negara yang lain? Karena di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dikeluarkan dari suatu negara tersebut ke negara yang lain, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Tapi wallahu alam adalah boleh dikeluarkan dari suatu negara jikalau di negara lain ada yang lebih membutuhkan zakat, atau dalam satu daerah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat, tidak ada lagi yang menerima zakat, mereka mampu
maka diberikan ke daerah yang lain. Yajuzu naqlu zakah min baladin ila baladin akhar qaribun aw ba'id lil hajah. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang miskin dan orang-orang fakir, dan orang miskin dan orang fakir dimanapun mereka berada, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat Baitul Mal kaum muslimin. Dan ini yang sempat kita sampaikan. Syukran